Enggak. Kau open cam dulu. Kau open cam dulu. Kenapa kalian takut? Hanya berkedar Bukan takut, jijik. karena kita tahu bahwa Kristen itu penipu. Saya buka, akhirnya nggak buka. Penipu. Penipu, Kita emang penipu. pengalaman. Dan 6 tahun saya, kalau Pak Sugi udah belasan tahun ya. Jadi kami umat Islam ini bukan umat yang senang ditipu dan tidak akan pernah mau ditipu. Yang kita kau tuntut data sama aku bukakan data. Capek-capek lo aku tunjukkan data lo. Muka aku aja kelihatan nih. Aku tunjukkan data ya. Tiba-tiba kau yang menuntut data sama aku minta balik kau nggak tunjukkan data. Narasimu itu aku tahu. Kau hanya akan menghujat nabiku dan menghujat Allahku. Kau pikir kami akan biarkan itu? Ya. Tunjukkan datamu, baru kau jelaskan seperti aku tadi. Tuhan kau nista miskin, minta-minta dari sedekah. Lebih mulia kuli daripada Tuhan kau. Kuli bekerja dia, Tuhan kau minta-minta. Nah itu. Gembel. Ya, gembel. Karena dia ngomong begini, serigala punya liang, burung punya sangkar. Tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja nggak punya tempat. Nah, apa namanya orang yang nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan? Gembel. Masa gembel jadi Tuhan? Maka kami umat Islam menolak menuhankan Tuhan yang gembel. Kenapa? Manusia aja nggak mau gembel, tapi Tuhannya mau gembel. Kami aja nggak mau jadi gembel. Kami mau meminta kepada Tuhan, tapi tiba-tiba Tuhannya aja ngegembel. Ya, ini mohon maaf nih. Ini mohon maaf buat umat Kristen. Ini data. Kalian kalau seandainya mau ngamuk sama aku, tapi kalian tuntut itu Matthew Henry dulu. Ya, kalian tuntut itu Paulus dulu. Jangan saya. Ya gitu. Silakan. Ini ada Slamet Raharjo nih. Kelvin silakan. Pak Abu. Pak Abu Saheri. Pak Abu Saheri. Oke. Pak Bu, susah. Editor Pak Bu. Gembel itu jangankan jadi Tuhan, jadi RT aja nggak layak. RT itu harus punya rumah dia. Mana rumah Pak RT? Oh itu. Mana rumah Tuhan? Oh dia gembel, gimana bisa jadi? Oh iya izin Uni. Maaf kepencet. Sebelum Ya. Turun aja Pak, saya nggak bisa turun naikkan orang karena Kak Nora lagi menjauh dari Kak Nora lagi pindah device ini, jadi kita nggak bisa berbuat banyak ini. Naikin pun nggak bisa. Turun dari tuh ya, lo masih tahu. Bang Ustadz Tio monitor. Ayo dah. Moderatornya siapa ini? Ntar saya WA dulu John Wick-nya nanti. Lanjut tuh nih kajiannya Uni. Tadi. Kores, lo naik ke sini terus diem ngapain lo Kores? Kores. Masuk statku. Nah, gitu dong. Ada suaranya kayak gitu. Bukan temanya ini... mana yang agama samawi, mana yang agama pagan. Silakan Bang Kores. Tunggu. Ciri-ciri samawi seperti apa, pagan seperti apa, gitu biar enak. Ini noise nggak? Enggak, bagus. Oh iya. Jadi kalau ciri-ciri pagan itu Tuhannya ada kelaminnya, ada kelaminnya gitu, dan dikawin orang Tuhannya. Mau cowok mau cewek dikawin orang dia. Terus surganya juga menawarkan seks bersama Tuhan gitu. Itu ya, nah tinggal dilihat aja mana nih yang di janji-janji surganya ada berkawin atau menghamili atau berseksual sama Tuhannya. Itu. Si Uni kenapa tuh? Kena tombak apa gimana? Nggak tahu. Gitu kan. Orang di sorga mengawini bidadari, ini mengawini Tuhannya sendiri. Kan jijik ya. Jijik lah. Gitu. Udah gitu turun ke bumi menggauli ibunya sendiri. Wah, menjijikan sekali. Tuhan yang seperti ini gitu kan. Jadi kalau mereka misalnya bilang nabi kita nabi palsu gitu, nggak ada datanya,
Loh, mereka kok nggak berpikir Tuhan mereka Tuhan palsu gitu kan? Turun sebentar doang cuma untuk dikenain pelecehan seksual. Buat apa? Gitu. Ya nggak? Buat apa seperti itu gitu? Uni tadi kena tombak tuh. Kores, aku mau sholat asar dulu. Sini udah waktunya sholat asar. Ya, Fadl. Naikkan Ya, untuk Kristennya yang bisa diskusi dengan baik lah. ya, Izin Abang Dakores, Pak Ustadz Suki, izin follow ya. Fadl. Nah, terus untuk yang baru masuk Islam, selamat Hari Mu'alaf sedunia ya. Semoga istiqomah dan kalian makin mentauhidkan Tuhan yang benar yaitu Allah Azza wa Jalla. Amin. Dan makin jijik Si Kores sama ya? Si Kores sama ya? bukan ini selamat loh. Kores. Selamat saya. Saya selamat. Johan Hartono naik, jangan kejang-kejang di bawah, yuk naik. Aku jadikan kau moderator. Ya, untuk yang mualaf semoga istiqomah di Islam ini dan makin jijik sama Tuhan yang dikawini ciptaannya sendiri. Ini Bang Dadio ini jauh dari perangkat apa gimana? Titip pesan nanti Bunda Nora untuk Bang Dadio, buka DM dari saya gitu Bunda. Vagina itu adalah alat reproduksi, bukan tangga. Jadi kalau turun lewat tangga, jangan lewat alat reproduksi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mantap lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, luar biasa Kak Uni tadi penjelasannya ya, seorang dosen sih masalahnya. Ya. Ya memang secara logis ya nggak ada masuk akal sama sekali ya Ustadz itu. Kalau Kristen ini menarasinya itu di luar nalar kayak gitu. Ada lagi, itu kata yang rupanya di sini. Anaknya Sulastri siapa? Kunyit. Kunyit. Namanya siapa? Namanya Tuhan Sulastri. Waduh. Berarti Kunyit ini menggauli ibunya sendiri, Kunyit. Oh iya. Sulasma. Ya Sulasma. Ini anaknya Sulastri itu Sulastung. Ah gitu. Tadi sebetulnya saya mau nanggapin itu tuh di ayat Kejadian 18 Bang Da. Itu ini nanya dulu admin, ini topiknya apa ini host ini? Nggak tahu? Gua disuruh ngomong agama samawi katanya tuh. Tanda Enggak, tanya. ini pembahasan topik apa ini sekarang yang dibahas? topik saya bundar. Kalau ada yang Ya, kalau bertanya, kita sebagai host kita harus tanggung jawab dong. Kalau kita punya tuh apa room, kita Nggak tahu, tahu lah itu hostnya tuh, yang ada tulisan host di atasnya, itu hostnya. Abang, kalau ada yang bertanya, kita menjawab. Diam aja. Itu loh. Enggak, hostnya lagi sibuk. Iya, ini Lagi hostnya sholat ini hostnya. Nora Aritonang. Nah, Aritonang ini orang Batak ini pasti. Iya. Emang, Oh, tahu. emang semua orang Batak itu Kristen ya, Kak? Enggak semua. Terus, emang kenapa Aritonang, kenapa? Ya saya bilang ini apa kan Aritonang berarti orang Batak kan itu. Ya, permasalahannya, masalahnya apa? Enggak ada. Permasalahan Ya tidak ada. sudah, nggak usah tanya terus. Nah, berarti kan begitu lihat Aritonang berarti dia dari suku Batak. Udah itu aja. Ya, kalau udah tahu ya cukup, Bang. Ngapain ditanya lagi? Bang Daniel Silalahi juga dari Batak toh?
Iya, yang jawab siapa sih? Yang mana? Abang mau bertanya apa? Itu banyak ustadz di sini nih. Bos JMS. Iya, kenapa? Saya akun resmi loh, bukan akun abal-abal. Bang Daniel ini Islam apa non Islam? Mohon izin sebelumnya Bang. Apa namanya? Dia ini kepanasan kali ya abang kak ustadku. Mungkin kepanasan dia turun. Takut menyebut nama agamanya. Barang saya kira tadi temannya Bang Kores tadi Bang Da. Kan tumben abang nggak buka room Bang Ustadz Epul, tumben nggak buka room. Tadi saya masuk lewat belum Bang Da. Abang. Belum Bang Da. Oh iya. Lagi Tapi pengen tadi narasinya Ustadz dosen Uni tadi itu luar biasa. Mantap, luar biasa kita Makanya orang berpendidikan banget. Dan yang kedua, dia narasi tentang yang positif, tidak ada negatifnya sedikit pun, tidak menjelekkan dan tidak memberikan arahan yang tepat benar. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Kalau orang yang berakal, buat orang yang berakal pasti memahami penjelasan beliau. Makanya saya salut banget tadi itu. Bukan karena kita sama-sama muslim atau bagaimana, bukan. Karena dengan penjelasan yang tepat kita masuk di akal kayak gitu. Betul banget. Karena memang kita juga tertegun ya ketika Uni menyampaikan narasi-narasinya sesuai dengan data apapun yang dikatakan beliau itu masuk gitu loh. Ketika kita berpikir dan memaknai itu dengan akal. Tapi lain hal kalau dengan Kristen memaknai narasi Uni itu dengan apa? Dengan emosi setan, dengan hasrat birahi yang kurang ajarnya itu. Betul. Saya sampai kan saya mungkin abang Ustadz lebih tahu ya. Saya kan tinggal di kalangan orang non Muslim 90%. Tapi cuman saya bukan Ustadz Bang Da. Oh iya. Saya bukan Ustadz, panggil Epul aja Bang Da. Iya oke abangku, oke. Maksudnya begini abangku. Tapi yang kita yang pendengar di bawah ini, kita bukan mau naik di sini nih buat tapping di bawah, bukan untuk narasi, tapi untuk menjelaskan kebenaran kayak gitu loh. Yang kita pendengaran ini sebagai pendengar ini lebih senang kalau dengar hal yang positif, yang masuk di akal kayak gitu. Tapi yang nggak masuk di akal itu kita juga malas nonton di bawah ini. Betul, ketika saya naik juga tadi ada sesuatu yang mau saya sampaikan sama Bang Da. Kan ada yang tapping nih Bang. Bos AJMS ngapain naik kalau nggak ada untungnya? Nah, makanya aku jelaskan buat teman-temannya di bawah. Aku izin naik ini bukan aku mau narasi ya, tapi aku membenarkan apa yang benar, yang masuk di otak-otak itu, yang masuk di akal. Itu aku minta naik itu. Karena masuk di akal. Andaikan yang nggak masuk di akal, ngapain aku naik? Mending aku scroll aja. Aku lewat. Akun resmi, bukan akun kalian, akun abal-abal. Lihat levelku, lihat VT-ku. Kalian ini level aja nggak ada, main komen aja. Betul. Level kalian apa? Itulah bedanya Islam sama Kristen Bang Da. Ketika kita bisa menampilkan muka kita, profil kita kan. Makanya aku minta naik itu supaya nggak macam kalian ini asal minta naik, misalnya naik. Nih aku on cam ya, biar kelihatan mukaku. Supaya jangan onten itu asal ngomong. Nah, aku mendukung penonton di bawah. Mau tahu tidak? Nih aku. Ini bukan akun bodong semacam kalian itu, asal narasi aja yang nggak jelas, kalian aja VT-nya nggak ada. Mantap. Keren. Kita menjelaskan itu sebagai penonton tuh supaya kita ini bisa membedakan mana kebenaran, mana kebohongan, kayak gitu loh.
Aku mewakili penonton kayak gitu. Bukan masalah apa. Ini ada yang taping bang. Buat apa bos aja Messi itu naik kalau nggak ada guna? Masuk dulu kan nggak ada guna itu kamu yang nggak ada guna. Kita naik di sini mewakili para penonton ini. Berapa tadi tuh sampai 900 tuh kebenarannya kayak gitu. Pakai logika, tak pakai logika. Jangan kalian karena didokteri buat akun terus buat akun sok-sok narasi sok-sok pintar kayak gitu loh. Jadi kita pendengar di bawah juga ini pusing mendengarnya kalau penjelasan nggak jelas. Betul. Nah, seperti agama kalian itu nggak jelas itu apa maksudnya? Aku berani mengatakan nggak jelas. Kalian menuangkan manusia, pantas nggak? Tidak. Makanya kita itu membenarkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Seperti yang Kak Uni jelaskan tadi, dosen loh, seorang dosen loh. Kayak gitu. Betul. Bukan aku emosi, masalahnya. Kalau kalian tapi yang benar. Dan kalau mau yang benar-benar kalian sungguh-sungguh yang kalian benar orangnya, naik pakai akun resmi dan tunjukin muka kalian on cam. Kayak gitu. Kalau benar. Kayak Sapa dulu Bang Da. Tuh Bang Subekti. Subekti. Bang Subekti, Pak Subekti, Tongs. Makanya kadang oten-oten ini bikin emosi juga. Bukan apa, aku bukan mendukung Islam, bukan apa, karena aku penjelasan melalui aku room ke room aku mendengar diskusi kalian. Tapi nggak masuk di atas. Aku tinggal di Flores ini 90% orang non muslim. Tapi apa? Tidak ada lihat aku titik kebenarannya sama sekali. Itu real di depan mataku. Makanya kadang-kadang aku sering ikut ini. Bukan aku aku mewakili penonton, aku diam. Tapi kalian ngomong seenak jidat. Nah, kalau kalian nggak percaya, ayo datang ke sini, tunjukkan. Apa pantas nggak orang lagi meninggal, mabuk-mabukan, judi-judian untuk merayakan kematian? Pantas nggak? Ada nggak muslim seperti itu? Nggak ada. Ini real loh, bukan hanya sekalian sekedar omongan di layar aja tanpa bukti. Ini bukti ini. Kalau aku buat fitting nggak enak aku. Ini kita sapa dulu nih Bang Al Regar. Selamat siang menjelang sore Bang. Islam Kristen Bang. Selamat sore Bang Al. Yang tadi itu mana? Turun dia? Turun. Bun. Bunda mau kemana itu Bun? Golgota. Wih mantap. Ngambil salib katanya nih. Bang Al, selamat siang menjelang sore. Kores, gimana caranya Kores? Alhamdulillah beres. Di mana kalian? Di Ragunan jadi? Apa? Di mana? Ragunan. Di Ragunan ya, bareng macan sama gajah. Jadi yang nggak bisa. Jadi siap-siap kalau ada yang masih ragu sama Islam, lempar ke mulut macan. Supaya dikunyah. Tadi sih sebetulnya Bunda mau nanggapin itu tuh. Mau nanggapin di kejadian 18 ya. Ketika tadi salah satu di antara tiga katanya Tuhan. Kayak itu apa namanya kuis siapa dia itu yang di TPRI dulu. Kuis siapa dia itu kan? Ada tebak manusia kan? Satu yang asli dan dua yang palsu. Oh di gua ini. Abang-abangku, saya mau izin turun ya. Masalahnya itu aku penjelasan karena ada yang taping. Terima kasih ya Bunda. Aku usah direspon Bang yang typing ngapain. Makasih, saya semoga
Bunda dan abang-abangku dan ustazku semangat terus memperjuangkan agama yang jelas, yang benar. Semoga banyak juga teman-teman yang masuk Muslim dan Allah berikan hidayah. Karena real nyatanya di sini kehidupan ini orang-orang non Muslim ini, terutama oten-oten ini jauh dari namanya surga. Karena mereka ada yang surga nungguin, itu jauh banget realnya. Aku di sini. Ayo kita buktikan kalau kayaknya mau omongan aku. Ya, terima kasih ya Bunda dan semuanya, abangku terutama Bang Epul, Ustaz-ustazku semuanya. Aku nggak bisa saya sebut satu persatu. Selalu semangat mendakwakan agama yang benar, yang sesungguhnya Allah hidup, dan mereka bilang itu Tuhannya. Nah, ini Tuhan, agama yang benar-benar diakui nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Islam. Banyak juga yang mengatakan, ya, aku ada sedikit tambahan nih. Kalian kan Muslim masuk ke abad ke-7. Nah, sedangkan kita abad ke-1. Ingat baik-baik ya yang ngomong seperti itu ya. Dulu masih HP itu karena di abad sekarang menyempurnakan, begitulah kalian dalam bodoh, otak sadar kayak gitu. Nah, menyempurnakan apa yang kalian Nabi kami itu Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan, malahan memuji Tuhan kalian itu, menyempurnakan Tuhan kalian itu, menjadikan Nabi loh. Nah, makanya sadar kalian. Nah, terima kasih banyak, mungkin itu aja ya kakak semuanya. Siap saudaraku, terima kasih. Sama-sama. Jangan direspon yang typing Bang Da, TPC nanti kita. Bang Dadio udah monitor kan? Dio, nggak tahu Dio. Iya. Cek Aku asal di sana. Mohon di ini Bang Da, saya naik ke sini juga mau DM abang, mohon dicek DM saya karena ada sesuatu yang penting sekali Bang Da. Ada jom. Oke, lanjut nih. Allah mengizinkan boleh selingkuh. Ada ayatnya, ada. Saya tunjukkan. Oke, udah ya. Tunjukkan. Oke. Kita lihat kan datanya kalau Tuhannya orang Kristen itu ngambil bini orang. Lagi-lagi aku tunjukkan ini ya, sebagai komparasi tuduhan-tuduhan keji kalian ya nih. Tuhan kau mengambil bini orang dijadikan gundik untuk orang lain. Nah, inilah kerjaan Tuhan kalian nih. Kalian catat ayat ini. 2 Samuel 12 ayat 8. Nah, ini baru data, kayak gini nih data diskusi. Tunjukkan. Mana kau? Penghujat kau. Gak ada data, kau banyak bicara, ya. Nah, satu itu. Yang kedua, Tuhan kau itu berzina. Nih, saya tunjukkan. Nih, bukan aku yang bilang. Nih ya. Kalian baik Tuhan Bapak, Tuhan Anak, kelakuannya gak beres, pandai pula kalian ngomong. Ini aku tunjukkan. Nah, Tuhan kalian berjoni 3 kali nih. Nih ya. Perhatikan ini. Wemer menyitir satu nukilan di mana Martin Luther mengatakan Kristus mengapa? Nah, ini kau. Ini Tuhan kau ini. Kalau kalian bilang aku fitnah, sorry, bawa aku ke kantor polisi. Aku rela bawa kantor polisi. Kalau kalian nggak mampu buktikan aku memfitnah, nggak takut aku, karena ini dataku ada. Pertama, Martin Luther yang bilang, dinukil oleh Sarapan Pagi Biblikal yang adalah punya orang Kristen Berita Wahyu. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8, Tuhan kalian mengambil bini orang. Silakan, kalian bantah itu. Dataku. Mau kalian bawa aku depan Pak Prabowo pun nggak takut aku. Aku turun dulu, kau di ban lagi aku nih. Piki moderator nggak Piki? Enggak. The King naikkan lagi salah satu
Backup siapa? Bentar. Bang Naga lagi sibuk, dia lagi nggak bisa monitor. The King. Dia Faruk. Coba naikkan lagi, si Erik pun naikkan nggak apa-apa. Ya. Faruk. Biar di backup. Dia Faruk. Mana sini orang nih? Lagi ada kegiatan ya, bentar. Oh, ada Bang Dio nih. Bang Dio moderator nih kan biasanya. Assalamualaikum. Enggak juga, yang ini konten moderator Bang Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Dio. Tadi si Erik itu dia kabur dari roomnya Kak Nora tadi diskusi sama aku. Ini kabur dia. Erik, coba ngebahas apa? Jelas orang-orang gitu lah. Oke, aku tanya dulu ya. Moderator pantau ya kalau yang enggak usah kalau nanya kalau kabur kalau ditanya kabur. Halo. Bahas apa Erik? Aku nanya dulu ya. Enggak. Sebentar Erik, kalau kau mau diskusi di sini gunakan cara berdiskusi ya. Ditanya, dijawab. Nanti kalau kau untuk ditanggapin, jangan kau bicara. Bicara kau moderator, mainkan fungsi moderator ya. Oke. Sekarang aku dua aja pertanyaan saya. Udah kau udah jawab tadi. Tadi aku sudah jawab pertanyaanmu. Kau jawab pertanyaanku dulu tadi. Kau enggak jawab. Kau kabur tadi. Room Kak Nora tadi. Kau jawab dulu pertanyaanku di room Kak Nora. Kau tadi kabur setelah kau bertanya. Bukan kabur. Saya nggak suka berhalusinasi. Saya nggak biasa di sini kayak gitu loh. Halusinasi bukan apa, seperti kau? di Indonesia. Di sini harus fakta. Nggak perlu tafsir. Ya, nggak ada ilmu tafsir. Yang menafsirkan siapa? Aku nanya kau. Tuanmu 3 apa 1? Nggak perlu tafsir, Pak. Nggak ada ilmu tafsir di dunia ini. Cuma di kalian. Yang menafsirkan siapa sih? Ya. Goblok. Oke. Saya tanya ya. Boleh nggak selingkuh di... Enggak. Di kalian. Tidak bisa kau nanya. Kau jawab dulu pertanyaan itu. Boleh nggak selingkuh di kalian? Kalau saya bilang boleh. Di Islam nggak boleh, di Bible boleh. Udah. Boleh. Iya kan? Lagi. Di Bible boleh. Buktinya poligami boleh istri 4. Kecilkan aja. Berzina. Ini Istri 4 berarti boleh selingkuh. Bang Erik, ya kan? kecilkan aja nggak usah kayak gini Bang Erik. Al-Quran. Jadi Mana ada Bible dasar pertanyaan saya ada dasarnya loh. Ya, itu sama dengan larangan berselingkuh. Dia kabur nanti. Ya. Apa salah pertanyaan saya? Ada dasarnya kan? Boleh nggak selingkuh di Islam? Boleh nggak? Kau bisa nggak diskusi dulu? Siapa dulu yang mau ngomong Bang Iki atau siapa nih? Biar enak. Jawab dulu. Boleh nggak selingkuh? Boleh. Ya diam kau dulu. Kau bertanya kau diam dulu. Udah dijawab itu sama saudaraku. Nggak boleh. Siapa menjawab? Boleh nggak itu aja nya? Bang Riki udah jawab, Bang Aldaya udah jawab, nggak boleh. Wala takraba zina, tidak boleh. Jangankan berzina, mendekati zina aja nggak boleh. Udah. Terus? Saya bilang nggak boleh. Kau peka ya? Kalau untuk kau nggak dengar itu tadi? Wala takraba zina, wala takrabu zina. Sejak kapan beristri 4 itu berzina? Yang bilang beristri 4 itu berzina siapa? Loh, yang mengatakan bahwa beristri 4 itu berzina siapa? Definisi zina apa? Satu pun di dunia ini tidak ada yang resmi dilamar sama orang tuanya. Tidak ada. Ku siapa tanya, mau? apa kau ini? Apa ada orang Definisi mau putrinya dilamar istri 4? Uni orang begini bukan level Uni. Disiram pakai lanjut. Bukan levelnya Dio aja, Dio. Kalau orang begini, nggak usah nih masuk. Ini orang udah jelas nih. Dio masuk, Dio. Dia udah kabur Bang dari tuh kabur dia. Dia kabur dari kami tadi di sebelah Bang sama kayak ilmu-ilmu Uni Rifa ini jangan di ini loh terpancing-pancing dengan rutin yang dia ada manfaat bawa kita dapat. Kejadian 18 ayat 1. Aku bawa bantahannya 18 ayat 2. Kabur dia bingung jawab, ternyata Tuhannya tuh menjelma jadi manusia jadi 3 orang. Tuhannya tuh 3 ternyata. Nah, kabur dia. Satu itu Tuhannya juga mengizinkan zina. Aku itu. Iya. Nah, Tuhannya mengizinkan zina itu jatah. Sekarang tanya sama mereka, kau berzina masuk surga atau masuk neraka? Coba tanya mereka. Contoh, kalian orang Oten, ya, Oten kalian berzina masuk surga apa masuk neraka? Kalau berzina apa hukumannya? Nggak ada, berarti boleh. Udah. Kalau kami jelas wala takrabu zina, wala takrabu zina. Berzina kami hukumnya rajam. Di dunia kami dihukum, di akhirat kami dapat hukum lagi kalau kami terbebas dari hukum dunia. Itulah Tuhan kami, adil. Nah sekarang aku tanya kalian, boleh nggak kalian berzina? Pertanyaanku, kalian kalau berzina emang kenapa rupanya? Jangan kayak gini tampilannya Bang, muka aku ketutup. Sama-sama kecil aja kita semua. Bang Erik. Tampilan Oh Bang Erik.
Nah, kayak gini aja. Udah gini aja. Nah, jadi ya, kalau kita merujuk cara diskusinya umat Kristen itu kenapa tak mampu ilmiah? Karena kalau ilmiah hancur. Jadi cara yang mereka lakukan apa? Membawa kebencian supaya terpancing kita kemudian. Tapi saya suka justru dengan kalian memancing saya mengeluarkan data yang sama. Itu hak saya dibenarkan dengan apa yang saya lakukan. Apa itu? Komparasi. Kalian bilang kami diizinkan zina, saya katakan Tuhan kalian mengambil bini orang, bahkan Tuhan kalian menghukum perzinaan Daud dengan membuat perzinaan baru. Ya, Daud yang berzina dihukum, diambil bini Daud lalu dipapap hobah-hobah on the sky sama anaknya depan orang. Nah, itu baru mengizinkan zina tuh, menghukum perzinahan dengan mengadakan perzinahan baru. Itu loh. Ya. Saya ini akan punya statement yang ada dalilnya. Nah, sekarang mana dalil Oten? Mana kau Erik? Ya, tunjukkan dalam Al-Qur'anku kalau Aduh. Ini saran aku nih, kalau naik lain kali jangan open cam dulu lah. Ini dalilnya nih yang memberikan izin bagi Kristen untuk berzina nih. Coba besarin nih. Ini dalilnya. Jadi putus moderator tadi, nggak sengaja kayaknya tuh. Ini besarkan ini. Ini Dalilnya Kristen boleh berzina. Iya, ada yang mencet itu. Besarkan ini coba moderator. Banyak kalau di Bible, nih Bejo, bukan sejak itu Amsal. Kaki Bang Bejo sampai kelihatan tuh. Kau tidur dengan pelacur, kau bisa membayar. Jadi disuruh bayar kalau tidur dengan pelacur. Ini Bible yang nyuruh ya? Iya. Hosea bukan berzina dan disuruh membayar. Mak, gantinya dengan roti. Hosea 1 itu Bejo, aduh kakinya. Aurat bang. Hati-hati loh, kalau kalian pakai green screen tuh gambar belakang tuh bisa kelihatan loh. Ya, padahal udah kuat background ya kan. Dia kalau terlalu dekat nanti kelihatan. Kalian kalau debat-debat gitu kalian duduk santai kayak gitu. Kalau aku nggak bisa loh kayak gitu. Aku ada buku, ada laptop, ada. Iya loh. Di belakangku buku. Kalau perlu tinggal ku ambil, ku tarik-tarik aja ada buku. Aku loh ya. Gimana aku seserius mungkin loh. Kenapa? Ya kalau aku pribadi memang nggak mau meremehkan penghujat dari dulu. Kenapa? Ya karena kalau kita dengarkan hujatan mereka tuh sama aja kita menghujat Rasulullah gitu loh. Kalau aku loh. Makanya tadi aku kesel kali di bawah nengok kalian tadi. Bang Hidayah kan tadi aku typing. Ya itu dari kuasa ini loh yang punya Rom gitu loh. Orang-orang yang begitu kalau sudah ada guru-guru yang di atas. Bang Faruk nggak ada. Dinaikkan lah yang begitu. Bang Faruk kayaknya lagi pergi ya. Sholat. Sayang, ilmunya Unerifa ini dipakai sama orang yang begitu nanti bernarasi yang tidak nanti di Bennett. Padahal ada orang yang lebih mumpuni untuk diterapi otaknya mungkin mencari kebenaran. Nanti room yang begini nanti tahu nggak? Gitu aku Bang Aldaya tuh tahu nggak? Aku dari room Nora loh. Aku lihat ada typing. Tolonglah di roomnya itu ada penghujat. Nih aku sini Bang Riki. Maksudnya apa ya? Bukannya nggak melawan, enggak. Tapi aku tengok kita tuh nggak bisa loh. Kalau penghujat tuh nggak usah, nggak ada kasih ampun. Aku paling nggak banget kalau lihat umat Islam kasih ampun penghujat loh. Kecuali orang Kristen yang betul-betul mau bertanya, ngapain kalian kasih dia bicara sementara dia menghujat? Ngapain? Marah aku di bawah itu banget aku. Kasih Bang Aldaya Bang bilang. Bukan apa-apa. Nanti aku yang turun tangan. Kalau aku yang turun tangan 5 akunku biasanya 1 hari hilang itu. Tadi Uni ya. Pas tadi rencana tadi kan saya mau sholat, itu saya pantau terus. Walaupun memang ada di bawah itu ada moderator. Tapi tadi waktu si Naruto itu naik enggak masih dengan Bang Rizky atau itu dia belum menghujat, tidak ada penghujatan. Udah ngeyel dia udah mulai udah mulai nggak beres kayak gitu-gitu. Oh, berarti tadi waktu saya tinggal mandi. Berarti. Makanya tiba-tiba datang Uni. Saya terkejut saya, tapi udah kena bendek satu ya. Bang Naga sudah siapkah saya mau sholat? Oke, sudah deking. Lanjut. Sholat dulu deking. Udah siap. Ya Allah. Apa ini? Apa pula naik begini Bilang Bang Aldaya maju, aku bilang suruh Bang Aldaya maju. Diam pula dia.
Tadi. Dari aku turun ya. Udah lanjut lah, aku Jangan turun dulu nih. Jangan dulu lah Uni. Mesti ada nih, tenang aja. Korban akunku cuma 2 loh sisa. Itu pun diwakafkan netizen loh ya. Akunku Yang semua udah ke-13 kan masih ada, tanggal Uni. 30 Tenang aja. bisanya. Ini Mana tidak ada akan saya akunku besarkan. 13? Yang Uni ke-13 itu bukan Uni. Uni, nggak usah open cam dulu nih, nanti ini lagi. Nah, nggak usah open cam. Oke, Ivira, selamat itu siang. Selamat sore, Bang. Assalamualaikum. Ya, selamat sore, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Manjunta, Muslim? Muslim, alhamdulillah Muslim, Bang. Ah? Alhamdulillah Muslim, Bang. Suaranya Muslim, jauh, Bang. alhamdulillah. Suaranya. Suaranya jauh. Alhamdulillah Muslim, Bang. Oh. Muslim katanya, alhamdulillah. Ada, oke. Untuk Bang John. Sebentar. Ini Uni keluar dari pelengkap. John. Jos 77. Jos 77. Jangan ditambahi, dikurang-kurangi aja. Jos 77. Jos 77. 77. Nggak ada turun, nggak ada dijawab. Ada yang mau disampaikan Bang? Ini gara-gara Bang Bejo jadi batu aku. Ada yang mau disampaikan? Iya Bang, mau ngucapin selamat hari mualaf untuk Bang Faruk. Oh iya. Oke. Masih kekeh dan tetap di barisan. Bilang suara Bang Ibu Wira ini terlalu Yang dekat sedikit di sini ada mualaf 2 loh, yang mukolab yang Al Hidayah mukolab, Bang Faruk mukolab. Yang Perginting, oke lah kami dapat bidadari 72, kau dapat perempuan pesundal, naik kau ke atas. Mana enak yang pesundal dengan bidadari naik. Malahan Tuhanmu minta 32 perawan loh. Untuk apa Tuhan minta perawan? Naik, kita buktikan ke atas, naik. Ngap dan jadi pada taping. Berarti kau jadi taping ginting dale kau. Nggak tahu mata rumbu kau. Tuhanmu aja nggak bisa kau bela. Naik kau ke atas, baru nggak aku bilang kau dale. Lanjut, Pak Imran. Bang tadi apa tadi semenjak jauh Bang, kali suaranya suara Bang, mulai. jauh. Sorry. Coba dekat lagi suaranya Bang. Bentar ya Bang. Iya. Coba. Harus tegas gitu loh. Kalau apologet Islam harus keras gitu suaranya. Yuk. Udah Bang. Kecil kali lekku. Lek, yang 5 juta kecil kali. Didekatkan. Ini aku pakai handset harga 5.000 ya. Kalau Malaysia ini harga RM1,5 aja lah. Ini yang saya pakai. Besar kan suaranya? Udah jelas. Besar. Kurang. Udah jelas Bang. Enggak Bang, kayak di dalam air Bang. Tenggelam, serius. Tenggelam kali Bang ya? Iya. Iya betul. Enggak jelas. Coba mungkin dekatin atau cabut aja insightnya pakai manual aja. Tengah. Jadi sementara kita menunggu sama si Im, aku mau sampaikan dulu tentang 72 bidadari ini. Ini sejak 2018 dulu, ini sejak dibahas oleh Kristen. Kita kalau untuk beranalogi atau berlogik akal, gini aja deh. Ketika kita membawa istri kita ke mall, jalan-jalan nih, di tempat keramaian nih. Lalu kita bilang sama istri kita, wahai istriku, kamu cantik seperti bidadari. Pasti bahagia istri itu. Tapi kira-kira istri kita kalau kita bacakan Matius 21:31. Wahai istriku, kau bersundal dulu baru kau masuk surga. Kira-kira istri kita bahagia itu atau kita ditampar itu? Jadi orang-orang Kristen ini bernarasi yang memang ini ya, kenapa selalu kepancing apologet Islam? Sebab mereka ini selalu bernarasi yang bahkan nalar manusia tidak dapat menerima, apalagi manusia yang berpikir, yang awam pun tidak dapat menerima. Contoh, mereka permasalahkan Al-Quran, tapi Bible mereka satu ayat pun dia tidak tahu. Sebab itulah dikatakan di Yeremia 4:22,
Sungguh bodoh dan tolollah umatku itu, mereka anak-anak tolol, mereka tidak mengenal aku. Mereka pintar untuk berbuat jahat, untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Coba lihat. Ajaran Al-Quran, kalau untuk orang-orang yang membaca kayak profesor ataupun apa yang ada di luar negeri kan, orang-orang petinggi yang ilmuwan. Mereka mau mencari-cari salah Al-Quran, akhirnya mereka dapat petunjuk di Islam, masuk Islam gitu. Tapi sebaliknya, kalau pendeta-pendeta yang membaca Bible, itu malah mereka meninggalkan Kristen, masuk Islam. Ini bukti bahwa Kristen punya ajaran ini memang tidak dapat dipertahankan bagi orang yang berakal. Yang kedua, Bang, begini faktanya. Kalau kita melihat kemudian apa yang berlaku di peradaban sekarang, kita tahu kan, yang negara-negara yang mana mayoritas orang-orang Kristen di situ. Kayak Inggris lah, Jepang, Korea. Mandinya mereka sejak pun sudah telanjang karena peradaban mereka itu sudah tidak ada sebagai manusia yang berpikir itu. Tapi lihat kalau Islam, di mana-mana yang namanya perempuan Islam itu pasti kelihatan soleha, sebab mereka menutup aurat. Kalau Kristen, tidak heranlah kalau di kitab mereka kemudian terdapat ayat-ayat yang begini, sebab memang itu yang dipraktisi sama ajaran di agama di negara-negara yang memang kekristenan di situ kuat. Akhirnya mereka melegalkan ajaran itu dengan mengikut alurnya penceritaan Bible agar seakan-akan mereka bila berzina, bila tidur sama perempuan lain mereka tidak dihukum. Dengan ayat-ayat yang beginilah. Ya, jadi teman-teman Kristen berpikir kalau mau naik berdialog, ayo naik. Kalau mau menghujat juga, ayo naik coba. Aku sudah monitor nih. Silakan, oke, lanjut. Bang Naga. Ini kalau ayat-ayat yang kayak gitu macam mana itu? Saya bacanya tip-top aja marah. Jangankan untuk manusia, tip-top aja marah. Macam mana? Aki Al-Hidayah. Iya, tadi aku di room kulo. Aku membaca Matius 24:36. Kan di situ ada TILANGANG di situ tertulis. Di binit aku sama TikTok, dia bilang berkata perkataan yang itu kayak tidak bertutup apa-apa kan gitu. Ujaran kebencian. Bukan. Ayat telanjang di situ. Oh, menampilkan ayat Matius telanjang. 20. Oke. Betul. Ngeri ya. Bila aku bacakan itu di binit aku. TikTok pun tahu bahwa ini tidak boleh, padahal TikTok ini Kristen. Jadi inilah diorang ini memang kalau untuk berdialog kenapa selalu dibawa belur? Sebab memang mereka, coba lihatlah tadi pendeta itu ya, Yusuf itu. Dia bernarasi semuanya apa yang didogma di gereja. Tapi kitab mereka satu ayat pun dia tidak pernah baca. Kita orang Islam yang dipersalahkan. Kita membaca ayat, dia bilang klaim orang Islam. Tapi kalau dia tidak berayat, dia bilang ini kebenaran Kristen. Itu bukti bahwa otak mereka ini sudah sampai miring. Sebab apa? Dilantak paku yang 8 inci di kepalanya berteraburlah otak. Isi dari paku itu apa? Pokoknya Yesus Tuhan titik. Jangan tanya banyak. Jangan baca Bible, yang penting dia Tuhan sudah. Nah itu Kristen. Ayolah naik di atas coba. Yang dari Papua tadi ya? Yang dari Papua itu ya? Yunus dari Papua ya? Iya, tapi itu masih oke lah. Dengan dia masih membaca Bible gitu. Iya betul. Februari Ginting, saya mau cari ilmu ke Goa belajar mencari gantengan. Ginting, walaupun kau gak naik, kau memang gak naik. Yang sebelum kubisu kau typing biar bisa naik, biar kamu mau naik. Tuhanmu keluar dari goa, tiba-tiba jadi Tuhan. Keluar dari goa, minta ikan goreng, tiba-tiba jadi Tuhan, ya. Udah ya, jelas ya. Saya bisukan kau, kalau enggak kau naik. Rasulullah masuk ke Gua Hiro dapat wahyu. Begitu juga Imamat 19 nomor 9. Yesaya masuk ke gua dapat wahyu. Di Tuhan Kristen di Yunani masuk ke gua 3 hari jadi Tuhan. Membunuh manusia dosa besar, membunuh Tuhan masuk surga. Inilah ajaran yang aku bilang outlook. Teman-teman Kristen, di mana akalnya weh? Kenapa kamu ini kenapa Al-Quran mengatakan kamu memang seburuk-buruk makhluk? Sebab memang kamu tidak dapat membedakan yang mana Tuhan, mana orang, mana yang berfirman, mana menerima firman, mana kitab dari Tuhan, mana kitab karangan. Kamu tidak dapat bedakan tuh. Yang kamu tahu ujaran kebencian,
membenci Islam. Sebab apa? Kamu tahu, memang di gereja-gereja itu sekarang ini diperbahaskan orang-orang Islam itu, terutama apologet. Oi, kamu orang-orang bodoh semuanya, jangan masuk di rumah apologet. Nanti apa? Berhenti nanti jemaat kita berkurang, nanti perpuluhanku kurang gitu. Karena Kristen-Kristen yang begini kemudian naik di kemal-kemal kita yang pengikutnya 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor, tidak boleh open camp. Begitu mereka itu. Ya kan? Lanjut. Lanjutlah. Saya lagi cari ini apa Ima. Siapa dulu, Os? No. Si Ima ini udah itu belum? Ini udah bisa nggak? Apa ini? Oh ini udah ada 2 ya. Surya. Ya, Selamat halo. siang. Halo, agama apa? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim. Muslim, Tuan Guru. Ada yang mau disampaikan untuk hari mualaf ini? Ada 2 ulang tahun. Hari ini hari ulang tahun mualaf Al-Hidayah dengan Bang Faruk, dan hari ulang tahun Tuan sebelah. Ada yang mau disampaikan kata-kata yang terindah? Ada kepada para mualaf kita, Saudara Faruk dan Al-Hidayah, semoga istiqomah, tetap berjuang, dan terima kasih, ya. tetap kita berdakwah. Saya ini dari Sibolga, suka mendengarkan komal-komal seperti ini. Memang ke TikTok baru ini masuk, biasanya dengar di YouTube, dah kurang lebih 4 tahun. Masya Allah. Baik. Nah, Terima untuk kasih. kepada yang sebelah, saya juga dari kemarin nanya di mana alamat pengirimannya, sampai hari ini juga belum ketemu. Berarti sama lekku. Kami dengan Bang Faruk mulai semalam cari di mana malam dari Bang Faruk. Dari lek apa hadiahnya? Ini kata-kata indah. Kami udah ada hadiah Bang Faruk ikan goreng. Aku sempak. Dari lek apa ini? Dari lek keledainya lah. Berarti yang dipinjam kemarin biar dipulangin. Oh, lekku. Keledai itu yang di belakang harus dilakban dulu ya. Dilakban dulu ya. Yang di belakang dilakban dulu. Ya nanti pinjam apanya lah. Ya pokoknya semuanya boleh dikirim ya. Aku peringatkan cuman 2 yang tidak boleh, yaitu paku dan kayu salib, karena Tuhan mereka nanti takut turun untuk 2 kali kalau sudah salib kedua. Oh. Ada yang mau disampaikan lagi kata-kata yang terindah untuk tetangga? Jangan selama ini kita dibilang kan intoleran. Pokok lelen semua, pokok dibilang Islam lelen juga semua. Jadi ini kita udah lebih daripada lelen. Apakah ada salah yang di situ? Kalau saya, ya menurut saya nih kan. Sampai kadang-kadang kita cari. Dari dulunya sudah toleransi. Kalau tidak toleransi, saya rasa gimana jadinya itu? Iya. Berarti ini kita udah melebihi ya, yang toleransi kita harus cari orangnya langsung ulang tahun ya. Tidak boleh pakai calo ya. Betul. Kalau pakai calo pasti ada potongannya ya kan? Iya betul Ustaz. Oke. Mohon maaf ya, saya turunkan ya. Insya Allah. Saya nyimak, standby. Oke. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang apa ini? Bang atau Bang Haji ya? Atau ya, udah turun lah. Masih ada. Nia, selamat sore, agama apa? Nia Kurniawan. Islam kayaknya. Nia Kurniawati, bukan Kurniawan pemain bola pula. Salah, Pak. Aduh. Ya, betul. Kimono kain lenan kirim kemana? Iya itu masalahnya nih, mau kirim kemana? Banyak kali yang ngasih hadiah di 1 kontainer tadi mau bergerak itu, alamatnya nggak jelas. Begini aja, aku bertanya dulu nih. Soalnya aku lihat ini mayoritas Islam ini kan. Iya. Silakan tanya. Kan selalu saya lihat di roomnya Islam yang selalu dibahas
agama Kristen. Apa enggak ada yang dibahas yang bermanfaat dibahas tentang Islam? Contoh saya Kristen nih. Bermanfaat Bang, biar kalian sadar mana Tuhan, mana utusan. Begini. Contohnya kalau kalian membahas di agama Islam, contohnya kami penonton atau yang mendengar kan bisa jadi tertarik kan? Bisa jadi meyakini. Ini kalian harus mengenali dulu siapa Tuhanmu sebelum kalian mempertanyakan Tuhan kami. Sekarang kan udah siap nih pohon Natal dibahas. Sekarang batu hitam, yuk bahas batu hitam nih. Kok bisa Anda percaya sebuah batu yang mati berwarna hitam bisa menghapus dosa? Oke, baik, saya jawab. Bagus sekali pertanyaan yang bagus, saudara-saudara. Saudara-saudaraku. Baik. Soalan bagus. Baik. Sabar. Saya akan menjelaskan saudara-saudara yang terhormat ya, bahwasanya batu hitam dapat menghapus dosa. Itu tuduhan teman-teman Kristen terhadap Islam. Perlu diketahui di dalam ajaran agama Islam, batu tidak dapat menghapuskan dosa, tetapi yang bisa menghapuskan dosa adalah pahala yang berimbang. Bagaimana cara memperoleh pahala? Salah satunya adalah mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Dan ladang apa lagi yang kita bisa peroleh pahala? Takia kamu, takia lagi. Sabar. Batu hitam bisa menghapus dosamu sehabis-habisnya. Bentar dulu, saya belum selesai. Makanya umat Islam selalu datang ke sana. Nggak ngerti. Batu Hajar Aswad tidak menghapus dosa, tetapi suri tauladan perlakuan baginda Rasulullah itu namanya ladang sunnah. Apa itu sunnah? Ladang pahala. Jika kita melakukan, maka kita akan mendapat pahala. Jika tidak, juga tidak dosa. Lantas, apakah pahala yang menghapus dosa atau batu Hajar Aswad? Baik, saya ambil contoh. Anda berjalan, Pak Erik, di tengah jalan menemukan paku. Di tengah jalan, Anda ambil paku tersebut karena untuk mencegah orang yang lewat tidak melihat dan terinjak. Anda mendapatkan pahala, tetapi apakah yang dapat pahala itu, yang menghapus dosa itu pahala atau paku itu? Jawab. Apakah paku itu yang menghapus dosa Anda atau kebaikan Anda? Kebaikan Anda, bagus kebaikan Anda. Jadi fix ya, bukan batu Hajar Aswad yang menghapus dosa, tetapi karena ketersempitan dan kebodohan Pak Peter dalam memaknai, karena jangankan dia mau kritik teks hadis dan Quran, bacanya aja nggak becus. Oke, sekarang saya balik. Ya kan, kalau saya pun misalnya disuruh menghapus dosa, katakanlah saya ikutilah apa kata-kata Pak Peter, menghapus dosa mencium batu Hajar Aswad, sama disuruh tempelin bibir saya di bara api, saya lebih pilih mencium batu Hajar Aswad. Kenapa? Saya ngeri Pak, kalau dosa saya dihapus tapi bibir saya melepuh, saya nggak mau. Dan ini tertera di dalam Alkitab Pak Erik, Yesaya 6 ayat 6 sampai dengan 7. Kemudian salah satu serafim itu terbang ke arahku dengan membawa batu bara di tangannya yang telah diambilnya dengan pencapit dari atas misbah. Yesaya 6:7. Saya lanjutkan. Bentar Pak, serafim itu dari mana itu Pak? Menyentuh, sebentar, biar tuntas dulu. Dia menyentuh mulutku dengan bara ini sambil berkata, bara ini telah menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapuskan, dosa-dosamu telah diampuni. Jadi Bapak Erik kalau mau dihapus dosanya dan kesalahannya, minta istri Bapak carikan bara api, tempelkan di bibir Bapak, maka hapus. Ketawa dia. Fakta itu kok ketawa? Fakta itu. Dia saya 6 nomor 7. Kita baru membahas agama Islam, kok bahas ke agama Islam? Fakta itu. Loh, fakta itu. Kok diketawain ayat di Bibelnya sendiri? Enggak. Kalau saya bilang
itu ajaran Tuhan Yesus, lebih baik kau nggak punya mata masuk surga daripada kau punya mata. Kalau matamu itu yang membuat, contohnya kita melihat perempuan contohnya, jadi kita berdosa. Lebih baik kita nggak punya mata masuk surga daripada punya mata. Itu pengertiannya itu. Jadi kalau kita nafsirkannya asal-asalan. Makanya saya ketawa. Makanya aku bilang dari awal kan, ngapain kalian membahas rumah orang? Kok kalian lebih tahu rumah orang daripada rumah yang punya rumah? Dari tadi kami tidak menafsir loh, kami baca doang. Di mana kami mentafsirnya? Ya kalau cuma sama aja gini, saya membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran pasti akan salah. Karena memang sudah ada tafsirnya kalau dalam Al-Quran. Bible kalian ada enggak tafsirnya? Bible kalian itu kan terjemahan. Enggak ada tuh tafsirnya. Pak Erik, ini simpel pertanyaan itu. Memang jelas terjemahan. Sederhana Pak Erik. Pak Erik kalau disuruh pilih surga, tadi kan Pak Erik ngomong surga. Kalau Pak Erik disuruh pilih surga, surga mana yang Pak Erik pilih? Surga yang ada bidadari atau surga yang ada pesundalnya? Oke, di agama Islam yang ada 72 bidadari. Iya. Coba Anda pilih mana? Yang A apa yang B? Yang A apa yang B? Yang A, satu pun enggak. Pilih bidadari kan, iya kan? Enggak normal. Enggak normal. Kalau ada 72 bidadari. Pak Erik, gimana saya sanggup? Pak Erik curang. Sahadatnya nggak mau. Saya milih pesunda. Nggak, sahadatnya nggak mau, tapi surganya mau. Itu loh, Ten. Aduh. Begini, biar saya jelaskan sedikit ya. Gini, kalau kita memperdebatkan agama Kristen, memperdebatkan agama Islam, memang sinyal Pak Erik. Pak Erik sinyal. Kalian bisa geser duduknya sedikit ke kanan apa ke kiri, Erik, Pak Erik. Sinyalmu satu batang. Peter masih ngotot ya mau naik. Udah tahu Pak Erik. Pak Erik udah mesen surganya Islam. Coba. Kok malah kabur Peter? Dia dengan PD-nya yang A gitu kan, banyak bidadari. Iya, lanjut. Mau dia mualaf. Lanjut yang lain. Jadi gini Pak Erik ya, bukan kami masalah membahas tentang Islam dan tentang Kristen. Bukan itu tendensinya, bukan itu poinnya. Kenapa ada hal diskusi demikian? Ada sesuatu hal memang yang harus kita sampaikan, yaitu kebenaran. Nah, kita kan komparasi ini biar tahu sih yang mana sesungguhnya yang benar-benar firman Tuhan atau yang bukan. Nah, di situ Bang. Contoh gini Bang ya, Bang Erik ya. Kalau di Islam, umat Islam, dari mana kalian tahu bahwasanya nama Tuhan kalian itu Allah? Kan gitu. Jadi orang Islam tidak berani menjawab serampangan. Mereka pasti semua Islam itu akan merujuk ke kitab sucinya. Karena dalam Al-Quran, dalam kitab suci umat Islam itu ya kan, di surah Taha 14 itu tertulis Bang, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Di situ ada 3 poin Bang. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada